Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo siswa dan siswi kelas 10 IPA dan IPS. Berjumpa lagi dengan Ibu Eka pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Yuk kita bangun semangatnya karena di SMA ini kalian akan mempelajari sejarah secara khusus ya. Karena pada saat SMP kalian mempelajari sejarahnya hanya secara umum digabung dengan mata pelajaran IPS. Sedangkan di SMA ini kalian secara khusus akan mempelajari sejarah. Ada dua sejarah tapi mungkin itu untuk anak IPS. Kalian mempelajari sejarah Indonesia dan sejarah peminatan atau sejarah dunia. Sedangkan untuk yang kelas IPA, kalian mempelajari satu sejarah saja, yaitu sejarah Indonesia. Tetap ya, sejarah Indonesia harus dipelajari, baik IPA, IPS, ataupun jurusan yang lainnya. Nah, mungkin kalian bertanya, Bu, kenapa sih kita harus harus belajar sejarah? Kenapa kita harus mempelajari yang lalu-lalu sih? Harusnya kita mempelajari untuk masa depan saja, misalnya gitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal sejarah ya, supaya kalian tahu apa pentingnya sejarah. Ada kejadian-kejadian apa saja di masa lalu untuk kita pelajari pada masa kini dan masa yang akan datang. Pada video sebelumnya, Bu Eka sudah bertanya ya, mengapa kita harus mempelajari sejarah? Memang apa pentingnya sejarah? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak mempelajari sejarah? Sudah dijawab pertanyaan Bu Eka? Kalau sudah, yuk kita lanjutkan mengenal sejarah. Nah, ada pendapat dari tokoh-tokoh terkenal nih. Kalian tahu salah satu tokoh yang sangat terkenal dari Jerman, namanya Adolf Hitler. Kata Hitler, orang yang tidak memiliki rasa sejarah seperti orang yang tidak memiliki telinga dan mata. Bayangkan saking pentingnya mempelajari sejarah. Kalau kita tidak mempelajari sejarah, tidak mempunyai rasa sejarah, maka kita tidak punya rasa nasionalis nantinya. Kita seperti diibaratkan orang yang buta dan tuli. Saking pentingnya sejarah tuh. Ada juga kata Presiden pertama Republik Indonesia. Pernah dengar gak kata-katanya atau sekarang baru tahu? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tuh penting kan? Salah satunya juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap negara kita. Oke? Sekarang apa sih sejarah? Sejarah itu merupakan rekonstruksi atau mengungkap kembali, menyusun kembali suatu peristiwa-peristiwa lampau atau peristiwa lampaunya ini yang bersifat penting, abadi, dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Nah, jadi peristiwa masa lalunya ini harus bersifat penting, abadi, dan unik. Jadi cerita-cerita peristiwa-peristiwa pada masa lampau ini diungkap kembali, terus disusun kembali cerita-ceritanya dari awal sampai akhir yang berisi tentang segala kegiatan manusia. Gitu ya. Selanjutnya, wah ada gambar pohon nih. Kira-kira kenapa Bu Eka taruh gambar pohon di slide ini? Coba Bu Eka mau dengar pendapat kalian. Apa-apa? Oke, jadi kenapa ada gambar pohon? Karena sejarah ini secara etimologis berarti syajaratun. Syajaratun ini bahasa Arab yang berarti pohon. Nah, pohon ini dianggap sebagai simbol kehidupan. Nah, ini juga pohon seperti silsilah ya.
Seperti misalnya silsilah kerajaan, seperti itu. Karena pohon ini dari akar sampai daun, mereka ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu-satu. Mereka itu menjadi satu kesatuan. Jadi peristiwa sejarah saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya tadi seperti silsilah. Oke? Kenapa di sini alasannya Bu Eka menaruh gambar pohon? Karena sejarah berarti syajarotun, yang berarti pohon. Nah, ada kata ahli lagi nih. Yang pertama ada kata Herodotus. Herodotus ini juga dikenal sebagai father of history atau bapaknya sejarah. Jadi Herodotus ini adalah orang pertama yang melakukan penelitian sejarah dan dia tulis dalam bukunya. Nah, menurut Herodotus, sejarah bukan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti. Sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti. Itu ya kata kuncinya, tidak bergerak lurus ke depan, melainkan sejarah itu melingkar, bergerak melingkar. Nah, itu tadi kenapa di gambar pohon itu tadi dijelasin kalau peristiwa sejarah itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, kata Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar, dan tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia. Tadi di pengertian sejarah ada manusia, sekarang kata Herodotus juga ada manusia. Kenapa manusia selalu disebut-sebut? Coba kasih pendapat kalian. Ya, sudah? Nah, ada juga kata sejarawan asal Indonesia yaitu Muhammad Yamin. Kata Muhammad Yamin, sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas dasar hasil penyelidikan berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Nah, berarti kalau sebagai ilmu pengetahuan ini berarti sudah diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan hasil telitiannya dia. Jadi sejarah disebut juga sebagai ilmu pengetahuan. Nah, karena disusun dan menyusunnya ini gak cuma sebentar, membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak orang, gitu ya. Dari mana sih para peneliti itu tahu informasi? Dari dokumentasi, dari tadi ya, karena para peneliti ini melihat dari bukti-bukti sejarah. Contohnya adalah Candi Borobudur, kan ada bukti fisiknya, terus ada dokumentasi segala macam ya. Selanjutnya adalah karakteristik sejarah. Nah, kita harus tahu karakternya dulu nih untuk mengenal seseorang. Biasanya kan untuk mengenal lebih dekat seseorang, kita harus tahu karakternya dulu. Begitupun dengan sejarah. Dia punya karakteristik. Yang pertama adalah bersifat unik. Unik ini bersifat unik, hanya terjadi sekali. Ya, jadi kalau ciri-ciri sejarah, karakter sejarah salah satunya adalah hanya terjadi sekali. Yang sama itu adalah polanya, tapi peristiwanya hanya sekali dan tidak ada lagi. Contohnya apa? Contohnya adalah penjajahan. Di Indonesia ada penjajahan, di Malaysia juga pernah dijajah. Mana lagi? India pernah dijajah. Nah, sama kan penjajahan, tapi itu polanya saja, sedangkan peristiwanya hanya sekali, hanya satu. Di Indonesia punya waktu
waktu, punya tempat, yang orang menjajahnya beda, ceritanya beda. Nah, begitupun dengan di penjajahan di Malaysia, yang menjajahnya beda, waktunya beda, tempatnya beda gitu ya. Jadi hanya terjadi sekali. Nah, karakter kedua yang dimiliki sejarah itu adalah bersifat penting. Kenapa penting? Karena menentukan kehidupan orang banyak. Jadi penting itu, peristiwa sejarah itu dapat dijadikan suatu momentum yang menentukan kehidupan orang banyak. Contohnya adalah peristiwa proklamasi. Nah, itu kan menentukan hajat hidup orang banyak masyarakat Indonesia ya untuk mencapai kemerdekaannya, gitu contohnya. Atau tentang pemberontakan G30 SPKI, itu juga kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya, ditentukan dari situ. Nah, itu kenapa disebut penting. Dan karakteristik yang ketiga yaitu abadi, jadi dikenang sepanjang masa. Contohnya apa? Coba siapa yang bisa kasih contoh? Tulis contohnya di buku catatan kalian sendiri. Kalau sudah, nah salah satu contohnya ini misalnya peristiwa penjajahan Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad, 350 tahun. Dari zamannya nenek kalian, dari zamannya nenek Ibu Eka, sampai Ibu Eka sekarang, sampai ada kalian sekarang. Nah, kalian tahu kejadiannya kalau Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, itu kenapa dibilang abadi dan dikenang sepanjang masa, misalnya kayak gitu ya. Selain punya karakter, sejarah pun punya unsur-unsur. Ada 3 unsur. Nah, 3 unsur ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya peristiwa sejarah. Ada waktu, ruang, dan manusia. Yang pertama adalah waktu. Jelas peristiwa sejarah memiliki waktunya. Kalau misalnya ada pada zaman dahulu, nah itu bukan peristiwa sejarah, itu tidak bisa dibilang sejarah. Itu adalah suatu legenda, suatu mitos. Kalau sejarah, peristiwa sejarah pasti punya waktunya. Misalnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Indonesia memiliki dasar negara yang lahir pada tanggal 1 Juni. Kayak gitu, pasti ada waktunya. Yang kedua, selain ada waktu, sudah pasti ada ruang, ada tempat di mana kejadian itu berlangsung. Tadi proklamasi, di mana tempatnya? Di rumah Insinyur Soekarno. Ada yang masih ingat? Iya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Gitu ya. Terus yang ketiga, memiliki ada unsur yang ketiga yaitu manusia. Kenapa manusia? Karena manusia adalah subjek dan objek dari sejarah. Subjeknya adalah mereka yang meneliti. Adalah manusia kan yang meneliti sejarah. Objeknya juga manusia, yang diteliti itu adalah manusia. Misalnya tentang Candi Borobudur, kan Candi Borobudur bukan manusia, Bu. Tapi kan Candi Borobudur juga berkaitan ya dengan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Siapa raja yang membangunnya? Ada yang tahu? Dia adalah Rakai Pikatan. Kayak gitu contohnya, oke? Jadi sampai sini sudah mulai mengenal sejarah, sudah mulai tahu kenapa kita harus mempelajari sejarah, apa saja yang dipelajari dalam sejarah ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah ini mempelajari peristiwa masa lalu sebagai pembelajaran untuk masa kini dan masa depan agar kesalahan-kesalahan yang lalunya tidak terulang kembali. Begitu ya video pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kita akan mempelajari mengenai cara berpikirnya sejarah.
Sampai jumpa semuanya. Semoga tetap sehat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.